Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan mengenai explore. Apa ada yang sudah tahu tentang explore? Explore atau eksplorasi adalah penggambaran tentang statistik data yang lebih mendalam dan untuk melakukan uji normalitas. Analisa eksplorasi tanpa faktor analisis ini tanpa menggunakan variabel faktor atau kategori. Sebagai contoh, di sini saya menggunakan input data umur pasien dan tinggi badan pasien sebagai berikut. Nah, di sini juga kita akan melakukan analisis eksplorasi dan pengujian normalitas data. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, kita masuk ke aplikasi SPSS. Nah, seperti ini. Di sini juga ada data view dan variable view. Kita masuk ke variable view. Lalu kita masukkan data-datanya yang di name, kita masukkan umur di kolom pertama ya. Kita masukkan umur, tipenya kita masukkan yang numerik. Nah, pilih di sini numerik. Lalu width-nya bisa kita masukkan 8 saja, desimalnya 0. Label pasiennya kita masukkan umur pasien. Lalu kita masukkan non di data values. Langsung missing itu non. Nah, pilih non. Lalu kolomnya kita masukkan 8. Align-nya right. Measure-nya scale. Nah, boleh pilih ini scale. Lalu role-nya input saja. Nah, di data yang kedua juga, di kolom kedua, kita masukkan di name itu tinggi, tipenya numerik, width-nya 8 saja sama, desimalnya 0, labelnya tinggi badan, lalu values-nya non, missing-nya non juga, columns-nya 8, bebas ya. Lalu di sini align-nya right, measure-nya scale, dan role-nya input. Sama ya. Yang beda itu kita masukkan ini yang di name, masukkan ini. Nah, lalu ini juga yang di label, masukkan ini, data ini. Itu saja yang membedakannya. Lalu setelah itu kita masuk ke program ini, data view. Nah, setelah itu di sini sudah ada tentang umur pasien dan tinggi badan pasien. Saya sudah ada datanya, kita masukkan yang dari Excel, tinggal di copy ya, lalu masuk ke statistik. Yes. Sebentar. Lalu di sini kita paste saja. Di sini sudah ada data-datanya mengenai umur pasien dan tinggi pasien. Setelah itu kita masukkan ke analis. Setelah itu kita masuk ke deskriptif statistik, lalu kita masuk ke explore. Nah, setelah itu kita masukkan yang data umur pasien dan tinggi badan ini, kita pindahkan ke dependent list. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu setelah kita masukkan ke dependent list, kita klik tab plots. Nah, seperti ini. Di sini ada box plots dan deskriptif. Tinggal kita pilih. Yang pertama kita masukkan ke karena kita akan melakukan uji normalitas data, maka kita memberi centang pada ini, normality plots with test.
Setelah itu kita klik continue. Nah, kita akan kembali ke kotak ini lagi yang tadi ke awal. Setelah ini kita masukkan ke tombol OK. Kita harus menunggu dulu output. Nah, sekarang outputnya sudah muncul ya. Kita sudah menemukan hasil-hasilnya, bisa dilihat di sini case processing summary. Nah, di sini ada umur pasien dan tinggi badan pasien. Nah, seperti ini. Tuh. Ini adalah hasil yang kita sudah praktekkan analisis tadi. Nah, ini adalah hasil-hasilnya. Mungkin seperti ini cara singkatnya mengenai Explore. Terima kasih. Nah, di sini ada tentang rasio. Mari kita sedikitnya memperkenalkan tentang rasio. Rasio. Nah, apa ada yang masih asing tentang rasio? Rasio pada dasarnya berfungsi menyediakan ringkasan statistik yang berupa rasio-rasio. Rasio juga disebut dengan rasio statistik, yaitu hasil pembagian dua variabel, di mana semua variabel adalah data bertipe rasio yang mempunyai nilai positif. Rasio statistik juga bisa menjelaskan apakah ada kesamaan antara variabel-variabel yang ada pada sebuah grouping variabel. Nah, di sini ada statistik induktif atau interferensi, yang dimana statistik induktif ini dalam prakteknya cukup beragam. Salah satu kriterianya yang penting dalam pemilihan metode statistik yang akan digunakan adalah melihat distribusi sebuah data. Di sini ada contoh kasus one sample test. Nah, langkah-langkahnya yaitu kita juga memasukkan dulu data dari umur pasien. Saya mengambil di salah satu puskesmas ya, yang melakukan perawatan. Ini adalah umur pasien. Lalu kita masuk ke SPPS-nya. Nah, masuk ke SPSS. Lalu di sini juga di aplikasi SPSS ada dua pilihan, yang dimana di sini ada bukan pilihan ya, ada dua menu, yang dimana di sini ada data view dan ada variable view. Langkah pertama kita masukkan ke variable view. Di sini ada name, yang dimana kita masukkan saja ini umur pasien. Lalu tipenya kita masuk yang angka numerik saja. Kita ambil numerik. Lalu width-nya 6, desimalnya 0 saja. Nah, untuk label kita masukkan umur pasien. Berapa tahun gitu. Lalu di sini ada false none, missing none, collapse none, alike right. Nah, baik kita pilih di sini ya, kita klik ini. Bila mana kita mau pilih. Lalu kita ada measure, di sini kita ambil yang scale. Rollnya klik input saja. Langkah yang kedua kita masukkan ke data view. Nah, berhubung saya sudah ada datanya, kita kopikan saja yang dari menu Excel ini. Kita kopikan, lalu masukkan ke ini. Nah, udah selesai. Lalu setelah ini kan sudah ada data-data umur pasiennya. Selanjutnya kita klik yang ini analisis. Lalu setelah itu kita masuk ke compare means. Nah, berhubung kita ngambil yang kasus when simple to test, maka kita juga masukkan menu ini, one sample to test. Nah,
kita klik, lalu setelah itu kita klik yang ini. Kan ini ada menu umur pasien, lalu tes variabel option. Nah, kita masukkan saja pindahkan variabel ini. Nah, umur pasien tinggal kita pindahkan ke sini. Lalu kita masukkan tes valuenya, anggap saja tadi umur yang tadi di data kan masukkan rata-ratanya 40 ya. Lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita tadi tinggal nunggu hasil outputnya, dan ini adalah hasil output dari umur pasien yang tadi, yang dimana di sini kan ada when sample statistik. Di sini ada umur pasien tahunnya tadi yang ditulis di label. Lalu di sini ada n, yang dimana n itu jumlahnya ada 20 pasien. Lalu ada min. Min itu seperti rata-rata lajunya, rata-ratanya 39,65, standar deviasinya 2,27, dan standar error minnya adalah 509. Seperti itu. Ini adalah hasil-hasilnya, hasil output yang kita klik tadi. Sekian untuk dari rasio. Terima kasih. Di sini ada uji chi-square dan hubungan antar variabel kategorikal. Nah, crosstabs atau tabel silang merupakan alat analisis untuk menggambarkan tentang data yang berbentuk kolom dan baris, serta menganalisis hubungan antara baris dan kolom dengan data analisis statistik seperti chi-square, correlation, contingency coefficient, lambda, eta, kappa, Epstein-Barr, dan sebagainya. Dan di sini ada contoh kasus tentang analisis crosstab dengan menggunakan data nominal. Yang pertama kita lihat dulu, maksudnya kita lihat dulu datanya. Kita masukkan data-data yang akan kita analisis. Nah, di sini saya sudah mempunyai datanya, yang dimana pertama itu ada jenis kelamin. Nah, ini ada kodenya. Kenapa saya memberikan kode? Karena untuk menghitungnya agar lebih cepat ya, efektif. Nah, di sini ada kode, lalu di sini ada kelompok umur. Di sini juga ada kode-kodenya juga ya. Lalu setelah itu kita masuk ke program SPSS. Di sini ada data view dan variable view. Kita klik dulu variable view. Di mana di sini ada name, kita masukkan data jenis kelamin. Kita singkat saja karena tidak cukup. Jenis kelamin. Tipenya kita ambil yang numerik. Width-nya kita ambil 6, desimalnya kita ambil 2. Di sini di label kita masukkan judulnya itu jenis kelamin. Lalu di sini ada values, yang dimana kita masukkan data dari jenis kelamin itu tadi ada apa saja. Nah, di sini ada yang pertama itu ada 1 tes ini ya. Ada 1 itu perempuan, 2 laki-laki. Kita klik OK. Missingnya kita masukkan non saja. Lalu di sini kolomnya 6, like-nya right, measure-nya kita ambil yang nominal karena di sini kita menggunakan nominal. Role-nya input. Lalu yang kedua juga kita masukkan kelompok umur di kolom kedua, kelompok umur. Lalu tipenya numerik, width-nya 6, desimalnya 2. Labelnya kita masukkan kelompok umur.
Lalu di sini values-nya kita masukkan ini, klik ini. Yang pertama itu tadi di data kelompok umur yang pertama kita kasih kode angka 1 itu untuk remaja. Kita klik add. Lalu yang kedua itu kita masukkan dewasa. Seperti ini, kita add. Yang ketiga kita masukkan lansia. Lalu kita add. Setelah itu, setelah selesai, masukkan OK. Nah, setelah ini di sini kita ambil none, columns none, like. Lalu yang measure juga kita masukkan yang nominal, role-nya input. Lalu setelah itu kita masuk ke data view, yang dimana data view ini berisikan yang kode-kode tadi kita buat. Ya, ini kodenya kita copy saja. Lalu masukkan ini, paste. Copy lagi yang kode kelompok umur. Copy, lalu kita paste. Di sini sudah terlihat, kita masukkan. Setelah itu kita masuk ke menu analis. Seperti ini. Karena kita akan melakukan uji check-tracker, maka kita klik yang descriptive statistik, lalu kita lalu ke cross tab. Nah, cross tab. Setelah ini kan ada ini, langsung muncul kotak seperti ini. Nah, lalu kita masukkan menu ini. Ini kan jenis kelamin. Kita masukkan ke row. Nah, sudah kelompok umur. Masukkan lagi. Nah, seperti ini. Lalu kita pindah ke statistik. Di sini kita tinggal beri centang di Chi-square. Lalu setelah itu kita klik juga yang kontingensi koefisien. Setelah itu kita klik ini, continue. Mohon maaf tadi ini salah ya. Yang ini harusnya tidak dimasukkan. Nah, untuk kelompok umur kita masukkan ke kolom. Nah, seperti ini. Lalu kita klik yang statistik. Kita klik yang Chi-square, lalu kontingensi koefisien. Kita continue, lalu kita klik OK. Kita tunggu hasilnya dan tada! Sudah berhasil. Ini adalah hasil output dari uji Chi-square. Nah, ini adalah data-data hasil tadi analisis kita bersama. Nah, ini adalah hasilnya. Ini adalah hasilnya. Sekian perkenalan dari uji square. Terima kasih. Di sini ada WHO Antro, di mana WHO Antro ini memiliki 3 menu utama. Nah, yang pertama ada anthropometric calculator, yang kedua ada individual assessment, dan yang ketiga ada
Nutritional Survey. Kita bahas yang pertama ada Anthropometric Calculator, yang dimana layaknya kalkulator lain berfungsi sebagai instan untuk menghitung cepat. Hasilnya juga tidak disimpan. Setelah kalkulasi kedua dilakukan, yang pertama akan hilang. Demikian halnya menu 1 dari software WHO Android 2005 ini. Anthropometric Calculator cocok digunakan untuk konseling individu. Hasil olah status gizi dapat divisualisasikan langsung kepada klien atau ibu dari balita yang diukur parameter antropometrinya. Di sini ada input-input untuk datanya ya. Yang pertama kita itu ada date of visit yang dimana berisi tanggal kunjungan dari ibu tersebut. Kita misalkan masuk ke November 2022. Kita masukkan seksnya itu yaitu gendernya misalkan female gitu. Lalu date of birth-nya, tanggal lahir dari bayi tersebut. Nah, kita klik ini untuk ini ya. Nah, langsung ini sudah muncul berapa usia dari bayi tersebut. Di sini kita masukkan berapa kilo bayinya, misalkan 8,8. Ini tinggi badannya misalkan 72,9. Lalu ini dilakukan penimbangan tinggi badan itu secara apa? Secara berdiri apa pada saat tidur. Di sini akan berbeda ya hasilnya. Lalu di sini odemanya, kita klik no aja. Lalu di sini ada lingkar kepalanya berapa, misalkan 44,80. Lalu ini lingkar lengan atasnya berapa, misalkan 14,8. Nah, di sini reverse skin fold-nya berapa, misalkan subscapular skin fold-nya apa berapa, misalkan. Kita tinggal masukkan data saja ya berdasarkan dari data dari ibu tersebut ya. Kita masukkan ke sini. Lalu di sini setelah kita input data bayi, kita di sini ada layar tentang hasil outputnya, status gizinya gitu. Di sini terdapat status gizi dari yang kilo. Ini adalah hasilnya dan kita bisa melihat grafik dari perbulanannya. Ini adalah hasil dari grafiknya. Lalu yang ini juga ada, kita tinggal klik saja hasil-hasilnya. Di sini sudah banyak tertera. Seperti itu mungkin dari Anthropometric Calculator. Kita tinggal klik-klik saja hasil-hasil dari output yang ini. Ini adalah penilaian atas status gizi. Terima kasih. Nah, di sini di menu yang kedua WHO Antro, di sini terdapat menu individual assessment, yang dimana di individual assessment ini memungkinkan pengguna untuk mengumpulkan dan menyimpan data anak-anak yang berulang kali diperiksa dari lahir sampai usia 5 tahun. Data yang dikumpulkan dapat terdiri dari antropometri dan atau perkembangan motorik. Data gizi anak itu statusnya dapat diturunkan dan grafis ditampilkan berdasarkan standar WHO atau referensi ICHS dengan menggunakan Z-score dan sistem klasifikasi presentil. Tampilan grafis dalam ini menawarkan pemandangan kunjungan satu atau beberapa. Nah, fungsi ini membantu untuk memvisualisasikan tren pertumbuhan anak. Seperti itu. Di sini juga terdapat jendela-jendela ini untuk pendaftaran, untuk pengisian data, dan untuk membaca hasilnya. Nah, yang pertama kita masuk ke kolom pendaftaran. Kita klik menu plus ini. Selanjutnya di sini terdapat banyak menu-menu.
seperti ini. Tinggal kita nanti isikan saja. Nah, di sini untuk pengisian nama anak. Nah, kita terlebih dulu buka ini, klik menu plus ini. Nah, di sini saya sudah membukanya. Misalkan di sini kita klik nama, misalkan misalkan Nina. Terus last name-nya misalkan Maisar. Nah, kita bisa bikin data ininya laki-laki atau perempuannya, lalu kita masukkan tanggal lahir dia, misalkan 15 Desember, lalu nama ibunya misalkan kakak kadernya misalkan Yaya. Nah, alamatnya misalkan Garut ya. Nah, ini untuk catatan dari si anak itu, misalkan bayinya kurang aktif di catatannya berdasarkan penelitian dari bayi tersebut. Setelah itu kita sudah memasukkan ini, kita tinggal klik selanjutnya, kita klik tambah ini visits, klik. Nah, seperti ini kita masukkan tanggal kunjungannya, misalkan tanggal berapa gitu. Nah, seperti ini. Lalu di sini sudah ada ya umur dari pasien tersebut. Kita masukkan berat badannya berapa, misalkan 3,60 dan panjangnya berapa, penimbangan dilakukan berapa, apa pada saat tidur atau pada saat berdiri. Kita masukkan berat lingkar kepalanya berapa, lalu di sini lengannya berapa, lingkar lengannya, masukkan juga triceps skin fold-nya berapa dan subscapularnya berapa. Kita tinggal masukkan catatannya, misalkan bayi kurang aktif ini. Nah, untuk di motor atau motorik kita masukkan juga di usia bayi tersebut, apa sudah bisa sudah melakukan ini, tapi jangan ngasal isi soalnya terus berdasarkan benar-benar dari bayi itu gitu. Kita klik save. Nah, seperti ini, jadi kita sudah menemukan ini ya, tuh ini sudah terlihat data-datanya sudah muncul. Kita simpan di sini. Nah, di sini sudah ada nama Maisarah ya, Nina. Lalu misalkan kita jika mau melakukan kunjungan di bulan berikutnya, kita bisa klik ads. Nah, ini berarti satu visit, berarti dia sudah melakukan kunjungan satu kali yang tadi kita input ya. Kalau misalkan mau kunjungan lagi, berarti kita klik tambah aja seperti itu. Ini kita juga bisa membuka di folder ini untuk nama ya, ini sudah muncul. Nah, mungkin seperti ini, seperti itu untuk individual assessment. Lalu di sini yang terakhir, langkah selanjutnya ada mengenai WHO itu yang terakhir ada nutritional survey, di mana nutritional survey ini berfungsi untuk mengolah data status gizi balita hasil pengumpulan data secara cross-sectional atau survei penelitian gitu.
Data entry bisa langsung dari aplikasi Entro ini dan bisa juga di entry dengan software Entro 2005 gitu. Nah, kita buka nutritional surveinya, kita klik terus ini tambah, langsung kita misalkan klik namanya. Misal kita melakukan surveinya di misalkan Cicai gitu, di posyandu. Lalu setelah itu kita klik ads, kita masukkan data kunjungannya tanggal berapa, misalkan tanggal 12 tanggal ini ya, misalkan klaster 2 tim 2. Nah, seperti ini kita masukkan nama bayi, misalkan Jian, misalkan ini Jian, misalkan Jian Victory. Nah, misalkan berat badannya misalkan ini ya 2,5, ini badannya ini masukkan. Dan dilakukan pengukuran secara tidur ya, seperti itu. Nah, ini sudah ada data dari umur bayi tersebut, bulannya. Nah, seperti ini, lingkar kepalanya berapa, terus lingkar lengannya berapa. Kita masukkan lagi data-datanya jangan nyasar ya, sesuai dengan data dari si pasien atau bayi tersebut. Misalkan bayinya seperti ini, kita lihat motor ini. Jika bayi sudah bisa ini, kita klik saja, tapi jangan asal, harus seperti kenyataannya gitu. Nah, address data misalkan di sini klik ini alamat, misalkan provinsi, daerah-daerah nama, misalkan kita klik lagi save seperti ini. Ini sudah ada data kunjungan satu ya, satu kunjungan. Nah, ini ada hasil outputnya, yang dimana di sini ada banyak grafik hasil dari analisis tadi. Lalu di sini ada kita misalkan mau menambahkan data, itu masukkan saja data-data yang tadi. Misalkan nambah lagi data pasien, seperti itu. Kita klik yang tadi saja, ikutin yang tadi. Ini adalah hasilnya beserta angka dan grafiknya, hasil dari status gizi. Seperti ini mungkin penjelasan mengenai nutritional survey. Terima kasih.